kita Ki Muhammad Nuh yang akrab kita panggil Ki Bagus. Kemudian yang saya muliakan, saya hormati, saya kagumi guru kita yang selalu penuh semangat untuk melaksanakan tugasnya di dalam melaksanakan amanah menyampaikan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau dalam majelis kepadepokan kita, walaupun nggak dapat kompensasi apa-apa, nggak dapat amplop lah kalau bahasa umumnya, bukan amplop doang, isinya maksudnya. Kalau amplop mah ada, isinya nggak ada. Tapi saya yakin itu jalan dari Allah untuk menguji kesungguh-sungguhan, ketulusan daripada Ustadz kita, Ustadzuna Sayyadi Al-Kifari. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan berkahnya beliau, kepada keluarganya, anak keturunannya, ya kan, ilmunya, ya kan gitu. Dan juga sahabatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga yang saya hormati, yang saya segeni, kagumi, ketua kita, ya kan, yang selalu sabar dengan tugasnya untuk memimpin majelis, memimpin padepokan dengan penuh berbagai macam dinamikanya, ya kan, manis pahit walaupun yang banyak pahitnya, ya kan. Tapi dia tetap duduk tegar, ya, walaupun perutnya kosong, karena dia masih sering ngosongin perut, saya tahu. Nah, jadi ketua kita ini orang yang tekun, bertirakat. Bahasanya apa? Ya, kalau bahasanya nggak banyak yang populer sih. Sebenarnya sahabat tuh orang yang suka tirakat sebenarnya. Tapi bahasa sahabat suka tirakat tuh nggak ada istilahnya. Sahabat tuh orang suka tirakat, puasanya, zikirnya, ya kan? Abu Hurairah tuh saking karena sering puasanya dia sampai dia pingsan. Nabi Muhammad saking karena dia sering tirakatnya puasa sampai diikat pinggangnya pakai tali, diganjel pakai batu. Cuma itu nggak diberi istilah, itu nggak dipopulerkan. Yang dipopulerkan banyak bininya dipopulerin, ya kan? Sorban yang gede dipopulerin. Nabi rambutnya gondrong nggak ada dipopulerin, padahal ada hadisnya jelas di Sunan Tirmizi, rambutnya gondrong, panjang sebahu. Oh, nggak dipopulerin tuh. Nabi yang gagah berani nggak dipopulerin. Yang dipopulerin paling jenggotnya panjang, bau wanginya banyak, bau yang enak-enak aja, yang cakep gitu, ya kan? Padahal banyak yang lebih memiliki sebuah dampak yang bagus yang kalau seandainya dipopulerkan kepada umat efeknya, tapi nggak dipopulerkan. Ini salah satu bentuk penyebaran agama Islam yang sudah dimodifikasi, yang berindikasikan orang-orang yang sebenarnya tidak suka dan ingin umat Islam itu menjadi lemah. Jadi melemahkan umat Islam itu caranya apa? Dengan ajaran umat Islamnya sendiri dibuat biar lemah. Oh. Padahal sahabat itu ahli tirakat, sangat dikenal sebagai ahlus sufa. Ahlus sufa inilah yang menjadi cahaya umat, yang menjadi cahaya Islam hingga tersebar ke seluruh dunia. Dari Abu Hurairahnya, dari Mu'ad bin Jabalnya, ya, kemudian dari Bilalnya yang begitu sangat juhud, ya, sahabat-sahabat. Nabi itu nabi, rasul, bukan nggak bisa punya rumah mewah melebihi istana raja-raja Persia, bisa. Ingin dihormati seperti raja-raja Persia, bisa. Dan sahabat bahkan menginginkannya. Lah, tidak, kata Nabi. Nabi memilih jalan hidup yang sederhana agar menjadi contoh. Pertama buat siapa? Buat para ulamanya. Bukan buat umatnya dulu, buat para dai-dainya, buat para orang-orang yang tampil jadi tokoh-tokoh agama. Tuh, ditiru oleh para sahabat-sahabat yang menjadi ulama. Hidup mereka penuh dengan kesederhanaan. Itu. Boleh senang boleh, tapi jangan jadi ulama. Jadi pengusaha. Seperti Abdurrahman bin Auf.
Abdul Rahman nggak mau menjadi ulama dia. Dia pengen hidup senang, dia jadi pengusaha. Sahabat Nabi juga, hafal Quran juga, hafal hadis juga, tapi dia mengambil posisi nggak jadi ulama. Kalau ingin jadi ulama, siap juhud. Sebagai mana yang dicontohkan Ustazuna, Ustaz Sayadi. Datang dia gembira, semangat, padahal dia belum makan, kontrakan belum bayar. Tapi dia ketawa aja terus. Nggak ada ustaz kayak gitu ditemuin. Jarang. Tapi nggak ada, baru dia, makanya udah ngajar di majelis aneh aja. Ustaz begitu, nggak usah, nggak perlu aneh. Aneh mampu pun akan makanan bayar. Nggak dikasih izinin ceramah di majelis aneh. Itu ngerusak pendengaran aneh doang. Tapi yang hadir malam hari ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aneh juga pilih. Bukan aneh nggak bisa, bisa. Walaupun aneh nggak punya duit, aneh bisa kerjaan aneh waktu punya yayasan. Banyak yayasan aneh yang pernah aneh bangun dan tinggalin itu. Yang udah pada bertingkat sekarang, coba dulu dari papan, dari bilik, pakai telur semen doang, nggak penting. Jadi ini yang aneh kagumi dari para sahabat-sahabat semua yang hadir di dalam majelis. Nggak perlu banyak, wah gampang ngebanyakin. Zaman sekarang ya kan. Yang penting kuncinya pintar nyari dananya buat bikin rame. Ya doang, tapi buat apa tuh ngaji bohong semuanya. Pencitraan. Ya kan? Ceramahnya cuma sekedar hanya klise. Yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, sedikit pun nggak nyangkut di hati umat. Ini yang harus dijauhkan. Dan inilah yang sengaja dibuat oleh orang yang benci dengan Islam, yang tidak suka dengan Islam, yang diindikasikan kepada Yahudi. Seperti itu. Dan dia udah tunggu-tunggu kapan nih Rasulullah wafat. Wafat Rasulullah langsung dia bergerak. Dan itu terbukti, terjadilah sebuah pertikaian antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini kalau sejarah Islam pertama nih. Itu. Nabi belum dikuburin, sahabat udah bisa ribut. Bayangin coba. Tingkat sahabat lo. Itu silakan dibuka sejarah. Bener nggak ada yang aneh omongin? Aneh males kalau ngampein sekarang ini pakai tahu textbook. Karena kita ajarinnya nggak di kuliahan. Kalau ngajar anak kampus dulu ada selalu textbooknya ada apalin terus tuh. Nih, data otentik, kalau salah nggak perlu, ya nggak? Karena di sini bukan mencerdah intelektual, mencerdah kecerdasan bukan otak yang dilatih sini, tapi hati. Profesor belum tentu ada terima di sini, jadi guru belum tentu. Kalau profesor hatinya nggak cerdas. Kecerdasan hati berbeda dengan kecerdasan otak. Nabi otaknya nggak cerdas secara ilmuwan standar. Dia nggak bisa baca tulis, ya kan? Tapi Nabi tetap orang yang cerdas. Kenapa? Karena ternyata dia juga bisa menghafal Quran. Bayangin coba. Maka dua sisi itu Nabi. Ada yang bilang cerdas, ada yang bilang tidak cerdas. Maka ditentang, oh nggak bisa, Nabi bisa baca sebenarnya. Ribut itu. Tapi itulah kenapa, itu menunjukkan yang dihendaki lalu bukan otaknya dulu, tapi hatinya. Kenapa? Karena negeri ini rusak lantaran karena orang-orang yang otaknya cerdas, hatinya busuk. Siapa yang merusak negara ini? Siapa yang membuat rakyat menderita? Kalau bukan orang cerdas. Orang bodoh nggak mungkin. Bodoh dibodohin. Ini yang kurang, cahaya hati yang kurang. Di dalam kehidupan. Nggak usah negara, di lingkungan aja yang terdekat nih. Ya kan? Di lingkungan kita, di keluarga aja susah. Jangan keluar diri kita sendiri sebagaimana diingatkan oleh Ki Bagus tadi. Sebagaimana yang diingatkan oleh Ustaz Sayadi tadi. Nggak ada kesadaran untuk berusaha memperbaiki diri. Mujahadahnya tidak ada. Innallaha la yaghfir. Allah tidak akan berubah. Udah jelas, udah paham dan dia udah ngerasain. Tapi tetap aja nggak mau berubah. Jadi ini realita umat pada saat ini. Jadi dijauhkan dari ajaran yang meningkatkan kualitas si umat tadi. Contoh yang pertama, intinya agama itu apa? Tauhid. Syariat gak ada artinya tanpa tauhid. Gak ada artinya. Sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya nggak dinilai tanpa tauhid. Jelas buka surah An-Nisa ayat 48. Tidak menerima, tidak mengampuni
ya kan? Sesuatu yang syirik kepada. Artinya sholat ada kesyirikan, nggak bisa. Artinya harus tauhid. Lawan tauhid sih syirik. Orang yang tidak bertauhid sih. Ini tauhidnya baru dia asma. Udah merasa orang yang paling bertauhid. Bertau la ilaha illallah. Apa itu ilah? Apa itu Allah? Nggak paham. Kalau orang dulu mengartikan ilah itu Tuhan, wajar karena orang dulu masih awam. Iya kan? Islam masuk abad ke-7. Islam tumbuh abad ke-6. Ya kan? Nabi abad ke-6. 571 baru lahir. Ditambah 40 tahun baru jadi nabi. Berarti 6 3 6 10 6 11. Ya kan gitu. Baru jadi abad ke-6 kan baru jadi nabi. Di Nusantara, di Indonesia sudah ada kerajaan Sriwijaya. Di Arab masih berjahiliyah. Manusianya masih dipenuhi dengan kesyirikan. Peradabannya masih sangat rendah. Di Nusantara sudah ada kerajaan besar yang namanya Sriwijaya yang sampai ke Cina. Oh, jangan dikira Indonesia ini orang awam bodoh. Justru terbalik. Islam itu lebih maju dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia manapun, termasuk Eropa. Eropa masih perang antara Yunani dan Romawi. Baca. Romawi dan Persia. Indonesia udah damai, hidup makmur. Tidak mungkin orang yang tidak bertuhan hidupnya berarti sudah ada bertuhan, sudah ada bertauhid. Cuma sejarah menutupi itu. Jadi tauhid yang pertama itu lahirnya menurut saya justru dari Nusantara. Orang yang mengenal pertama tentang tauhid itu di Nusantara. Kenapa? Karena di Arab baru ada di zaman Nabi Ibrahim. Jazirah Arab itu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jangan sekarang itu cuma 7.000 tahun yang lalu. Menurut ahli sejarah. Berdasarkan ilmu yang otentik. Di Indonesia berdasarkan yang otentik sudah ada 1 juta tahun yang lalu manusia yang sempurna. Megaropus. Tuh, sejarah. Cuma kita nggak dibodohin terus. Kenapa? Karena hidup kita lama dijajah oleh bangsa Eropa. Ditambah lagi dijajah lagi sebelumnya oleh bangsa dari Timur Tengah. Jangan dikira Timur Tengah itu membawa agama tidak mengandung jajahan, mengandung penjajahan juga, cuma kita nggak sadar. Itu. Dia bawa agama, tapi agama yang disampaikan itu mengandung nilai-nilai yang merendahkan, meremahkan nilai jati diri bangsa Nusantara. Enggak boleh kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Karena yang disampaikan itu adalah tauhidnya dulu, bukan budayanya. Ini budaya bukan Islam. Ini budaya. Ini budaya bukan Islam. Budayanya orang Islam itu di sini tuh pakai kopi. Kopi ya. Oh. Yang dipromosikan oleh Insinyur Soekarno. Oh, budaya bedakan antara budaya dengan agama. Kalau agama itu isinya tauhid dulu, isi tauhid. Syariat itu nanti. Karena setiap masa berganti syariat. Berubah, baru disempurnakan zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dulu dari sholat, tapi sholatnya di zaman Nabi Muhammad dengan sebelumnya berbeda tata cara. Ini harus jelas. Tauhid harus jelas. Kita baru hanya disampaikan tauhid oleh Rasulullah tentang tauhid asma-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu baru nama. Apa cukup sampai di nama? Tidak. Sayadi baru nama. Sayadinya enggak ada di namanya. Tapi nama tentu punya hubungan dengan asli sayadinya. Maka dikupas oleh ahli tasawuf. Apa itu Allah? Oh Tuhan. Apa isinya Tuhan itu? Dikupas oleh orang ahli
ahli tauhid, tasawuf. Siapa yang ajar? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada sahabat yang selalu duduk bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipesanin jangan disampaikan dulu, Mu'adz. Oh. Jadi Nabi menyampaikan kepada sahabat Mu'adz tentang tauhid itu. Tapi jangan disampaikan umat dulu. Kenapa ya Nabi? Karena mereka pada males. Cuma pegangan tauhid doang, kan ibadah-ibadah lain enggak mah. Mau sholat nggak mau amalat nggak mau, usaha nggak mau, maunya bertauhid doang. Itu juga salah. Gitu, seperti itu. Ini yang kita tahu tuh yang diajarkan baru asma. Terus itu aja diajarkan. Bener kata Ki Bagus, tingkatin, jangan hanya sampai di syariat, jangan hanya sampai di pelajaran kulit. Kulit nama. Allah tuh nama, bukan Tuhan. Nama itu hubungannya dengan tulisan dan bunyi. Bukan isi air makanya, ya kan? Air. Itu baru bunyi. Bunyi airnya mana ya? Airnya lain lagi. Pas, oh ternyata yang namanya Allah itu mengandung sifat, bukan hanya mengandung lah. Oh. Kita harus tahu mana sifat-sifat Allah, mana sifat yang harus kita miliki dan mana sifat yang tidak boleh kita ambil. Jelas nanti itu. Itu. Kalau enggak nanti kita, wah semua sifat Allah diambil ya, syirik juga nantinya. Sifat sombong Allah yang punya. Boleh kita ambil? Enggak boleh. Pakaian Allah, sifat Allah. Af'al gitu juga. Ya kan? Ternyata Allah enggak hanya memiliki sifat tapi juga memiliki af'al. Apa itu af'al? Perbuatan, fi'il kalau bahasa Arabnya. Kalau Ustaz jago lah ya kan, tapi buat Bang Yana perlu jelasin nih Bang Yana ya. Iya enggak? Gitu. Dikupas itu. Dalam kajian tauhid tasawuf. Kalau kajian tauhid doang ya udah cuma la ilaha illallah, ilah aja yang dibahas banyakkan dia. Dia berpotok pada ilah. Kalau dalam kajian tauhid la ilaha illallah. Allah udah itu doang. Allah aja udah, Allah asmanya aja, enggak boleh lagi yang lain tuh. Ada kajian sifat, asma wa sifat juga ada, tapi dia rem. Bukan dia memang nggak tahu, dia nggak belajar. Orang belajar dari kitab kok. Di kitabnya cuma tahu informasi doang. Bagaimana biar tahu? Terjun. Oh. Dengan apa? Lakon. Oh. Dengan yang namanya ujilah. Sebagaimana Nabi ingin mengenal yang namanya Allah, terjun di gua Hiro. Rasain tuh bagaimana rasanya di gua Hiro bergejolak dirinya. Maka adalah kalimat yang mengucapkan man arofa nafsahu faqad arofa rabb. Karena mengenal Tuhan tuh mediasinya lah diri kita sendiri. Itu lebih jelas. Tapi ingat, sejelas apapun tetap yang kita tahu hanya sebagian kecil. Itu Nabi Khidir alaihissalam bagaikan setitik air di tengah samudra. Itu pun masih lebih banyak. Nah, sudah ada orang ahli tasawuf mengatakan, wah paling mengaku Allah. Itu kedustaan yang besar. Tapi bisa terjadi ketika dia fana. Karena ketika fana dia nggak sadar. Dalam gelombang kebesaran Allah Subhanahu sama seperti sahabat ketika sholat dia nggak sadar sampai pingsan, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar kalau lagi sholat nangis dia, batal dong sholat secara fikih. Makanya ketika Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai imam di saat beliau sakit, agak diprotes sama istri, ya Rasulullah, Abi bapakku itu kalau sholat dia terlalu khusyuk, terlalu tenggelam dalam kekhusyuannya. Kadang dia menangis, bahkan kadang mengganggu orang yang sholat, mengganggu yang imamumnya. Artinya apa? Secara fikih batal. Ya dong. Tapi kalau pakainya Imam Syafi'i, makanya belajar kan satu fikih, 4 fikih yang pelajarin. Buat bahan mengambil keputusan ketika ada sebuah persoalan yang sangat ikhtilaf. Kalau satu ya udah mentoknya di situ. Butek. Mau beristilah sendiri nggak boleh, bukan ulama ya kan. Makanya nggak berani bisa sendiri. Anda ambil dari istiadat para ulama-ulama mazhab. Karena zaman sekarang kan pakainya mazhab. Zaman Nabi nggak ada. Nggak ada ulama mazhab zaman Nabi. Ya kan? Di zaman sahabat juga nggak ada. Ya kan? Yang ada mulai di zaman
Terjadilah musakus. Udah mazhab itu sebenarnya. Mazhab Usma. kalau dikupas dalam banyak. Pusing apalagi. Kenapa? Karena ketika Rasulullah wafat, Yahudi sudah memainkan perannya untuk mengacak-acak umat Islam. Sudah terjadilah pertikaian antara Ansor dan Muhajirin. Ini parah itu. Sampai Umar turun tangan mengambil ketegasan. Tanpa meminta persetujuan sahabat-sahabat senior yang lain. Mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah umat Islam. Proteslah sahabat-sahabat turunan Ahlul Bait Rasulullah. Itu yang dijadikan alasan kaum Syiah. Inilah pemicu antara Syiah dan Sunnah. Ini Sunnah. Oh. Tapi kan itu teori, cerita. Yang intinya apa? Pengenalan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak selesai sampai di asma. Sebagaimana saran ujangan dari sesepuh kita, dalemin lagi. Apakah Allah cuma namanya doang? Bukan, Allah juga punya sifat. Seperti apa sifat Allah? Ya kan? Kita ambil jalannya melalui guru-guru kita terdahulu. Dimulai dengan sifat 20. Wujud tidak, Mbak? Apa Ustaz? Aneh nggak belajar pakai sifat 20 soalnya. Karena sifat 21 Iya. Itu dia. Dia boleh aja mau sifat 20, sifat 21 nggak apa-apa. Kenapa? Karena disimpan lagi ada di 99. Ringkasan dari 99 Asmaul Husna. Apakah Asmaul Husna? Ya enggak lah. Masa Allah dibatasi 99? Allah terbatas dong. Ini aja kita udah salah secara tauhid. Kalau mau dikupas, tapi kan nggak boleh untuk orang awam. Ya setuju deh kalau gitu. Tapi kan jangan disimpan mulu, kan sampai-sampai kapan umat-umat ngerti. Pasti kupas lah. Inilah saat zamannya.